Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkah Semesta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu tema yang sangat mendalam, yaitu perjalanan spiritual. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar istilah ini, tetapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perjalanan spiritual? Apakah artinya bagi kita masing-masing? Dan bagaimana perjalanan ini bisa membawa perubahan dalam hidup kita? Sebelum kita mulai, mari kita renungkan sejenak. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, penuh dengan suka dan duka. Namun, di tengah semua itu ada pencarian yang lebih mendalam, pencarian makna hidup, pencarian kedamaian, dan pencarian akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai perjalanan spiritual. Apakah itu perjalanan spiritual? Perjalanan spiritual bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan satu definisi yang jelas dan pasti. Setiap orang mungkin akan memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu perjalanan spiritual. Bagi sebagian orang, perjalanan spiritual bisa berarti pencarian tentang Tuhan atau hubungan dengan entitas yang lebih tinggi. Atau mungkin bagi yang lain, perjalanan spiritual mungkin berfokus pada pencarian kedamaian dalam diri sendiri atau pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Namun satu hal yang pasti, perjalanan spiritual adalah proses yang terus berkembang. Ini bukanlah tujuan yang akan kita capai dalam sekejap, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan waktu, kesabaran, dan kedalaman refleksi. Perjalanan ini mengajarkan kita untuk lebih memahami siapa diri kita sebenarnya dan apa makna hidup kita. Bagi banyak orang, perjalanan spiritual dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Apa yang saya cari dalam hidup ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin datang saat kita merasa kebingungan atau kelelahan dengan rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin datang saat kita mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kita mengalami sakit, atau perubahan besar lainnya yang membuat kita merasa ada yang hilang dari dalam hidup kita. Langkah pertama dalam perjalanan spiritual ini adalah memberi diri kita izin untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak perlu terburu-buru atau merasa tertekan untuk menemukan jawaban yang sempurna. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan itu sangat manusiawi. Salah satu cara untuk memulai perjalanan ini adalah dengan melakukan meditasi atau refleksi diri, atau melalui perenungan. Melalui meditasi, kita bisa melatih pikiran kita untuk lebih fokus dan hadir pada momen saat ini, meninggalkan kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dalam keheningan itu, kita bisa mulai mendengarkan suara batin kita dan menemukan kebijaksanaan yang mungkin selama ini tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, perjalanan spiritual ini membawa kita untuk lebih mengenal siapa diri kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa banyak dari kebiasaan, pikiran, dan perasaan kita yang ternyata berasal dari pengaruh-pengaruh luar, entah itu budaya, keluarga, atau pengalaman masa lalu. Kita mungkin mulai menyadari bahwa kita hidup dalam pola yang seringkali bukan pilihan kita sendiri, tetapi sesuatu yang telah kita terima begitu saja. Mengenal diri lebih dalam berarti melepaskan ilusi tentang siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita tentang diri kita. Ini adalah langkah yang bisa menjadi sangat menantang, karena seringkali
kita harus menghadapi ketakutan dan keraguan yang kita sembunyikan selama ini. Namun, hanya dengan menerima dan memahami diri kita yang sejati, kita bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Proses ini mungkin melibatkan banyak introspeksi, mempertanyakan keyakinan kita, membebaskan diri dari rasa bersalah atau penyesalan, dan belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Itu adalah perjalanan yang mendalam, dan tidak jarang kita merasa seperti sedang melawan diri kita sendiri dalam proses ini. Tetapi ingatlah, ini adalah bagian dari sebuah perjalanan. Semua ini adalah proses pertumbuhan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada kedamaian dalam diri. Salah satu tujuan utama dari perjalanan spiritual adalah menemukan kedamaian batin. Kedamaian batin bukan berarti hidup tanpa masalah atau tanpa tantangan. Sebaliknya, kedamaian batin adalah kemampuan untuk tetap tenang, stabil, dan tidak tergoyahkan meskipun kita berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk melepaskan kontrol. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, situasi dalam situasi tertentu, atau bahkan masa depan kita. Namun kita bisa mengendalikan cara kita merespon semua itu. Itu adalah salah satu aspek dari kedamaian batin. Kemampuan untuk menerima hidup apa adanya dengan semua ketidaksempurnaannya. Kedamaian batin juga datang melalui pengampunan, baik terhadap orang lain maupun diri kita sendiri. Terkadang kita terjebak dalam rasa sakit di masa lalu, menyimpan dendam, menyimpan rasa kekecewaan yang membuat kita tidak bisa melangkah maju. Pengampunan bukan berarti kita membenarkan tindakan yang salah, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang menghalang kita untuk merasakan kedamaian. Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritual kita mulai bertanya, apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup ini mungkin bukan sesuatu yang harus kita temukan dalam bentuk yang besar atau dramatis. Bagi sebagian orang, tujuan hidup bisa berupa kontribusi-kontribusi kecil yang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Setiap menjadi orang tua yang baik, seorang sahabat yang setia, atau bahkan seorang guru yang membantu orang lain menemukan jalan mereka. Sebagian orang juga menemukan tujuan hidup mereka dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk karir yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Tapi apapun bentuk tujuan itu, yang terpenting adalah menemukan sesuatu yang membuat diri kita merasa berarti dan terhubung dengan dunia sekitar kita. Perjalanan spiritual kita membantu kita menemukan bahwa tujuan hidup tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah panggilan hati yang perlu kita dengar dan ikuti. Setelah kita menemukan kedamaian dalam diri dan memahami tujuan hidup kita, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan spiritualitas ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti menjalani hidup dengan kesadaran penuh, menjaga niat kita tetap bersih, dan bertindak dengan kebaikan serta cinta kasih. Spiritualitas tidak hanya tentang doa atau meditasi, itu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, dan bagaimana kita merawat diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Ini adalah proses yang terus berkelanjutan, sebuah cara hidup yang mengalir dan berkembang seiring waktu. Baik teman-teman, perjalanan spiritual adalah perjalanan yang sangat personal. Tidak ada jalan yang sama untuk setiap orang, dan tidak ada tujuan yang pasti untuk dicapai.
Yang paling penting dan yang terpenting adalah terus berjalan, terus melangkah, terus mencari, dan teruslah bertumbuh. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa diri kita sendiri dan di dunia sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga perjalanan spiritual kalian semua membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang sejati. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.